Berbeda dengan Indra Bruggman, Tyson Lynch, suami Melanie Ricardo, disebut-sebut melakukan operasi pengangkatan tumor jinak yang ada di bagian kepalanya. Melalui akun media sosial, Melanie berujar jika ia dan anak-anak sempat merasa cemas, Tyson Lynch berada dalam ruang operasi. Sehingga harus menenangkan terlebih dahulu dua anaknya, Chloe Valentine Lynch dan Courage Jordan Lynch, sebelum menemani suaminya menjalani operasi. Dan Melanie akhirnya tak henti mengucap syukur karena operasi yang dilakukan berjalan lancar sesuai dengan rencana, sehingga Tyson Lynch sudah diperbolehkan pulang. Minggu lalu habis operasi udah berjalan lancar. Kalau orang tanya kenapa, kok bisa tiba-tiba ada benjolan di kepalanya, kan botak tuh, jadi kelihatan tertekan sama bininya. Ya karena yang namanya kalau gitu benjolan bisa terjadi sama siapapun juga ya. Cuma karena Tyson itu ada riwayat keluarga, kan kakaknya dulunya kanker payudara. Jadi kita nggak mau nunggu-nunggu, ya udah langsung diangkat. Hasilnya diagnosanya baru keluar kemarin, puji Tuhan hanya tumor jinak, bukan tumor ganas, artinya bukan cancer. Melanie menambahkan jika usai operasi, Tyson Lynch semakin menjaga pola makan dan berolahraga seperti kebiasaan Tyson Lynch selama ini. Namun tidak menjalani diet secara ketat. Ibu dua anak itu berusaha tenang dan pasrah menghadapi penyakit yang diderita sang suami. Kepada publik beberapa kali, Melanie mengaku tak henti syukur lantaran selama 14 tahun berada di Indonesia, suaminya baru 1 kali opname sekaligus operasi. Aja yang protek gimana sih pakai diprotek-protek, udah biasa aja. Enggak, justru Tyson itu 14 tahun tinggal di Indonesia, ini baru pertama kali masuk rumah sakit. Itu pun kan bermalam karena operasi, karena kan ditidurkan kan gitu. Terus kita kan pakai insurance, ada ketentuan dan segala macamnya. Basically ya bukan takabur, tapi puji Tuhan dia kan pola hidupnya cukup sehat gitu. Jadi ya ini selama 14 tahun hidup di Jakarta baru pertama kali opname. Kondisi sekarang gimana, dan ada makan lagi? Nggak boleh dulu, karena kan tuh abis, biar walaupun operasinya nggak operasi besar, tapi tetap aja kan tuh bagian kepala banyak sarafnya mbak gitu. Lumayan cukup sehat ya mbak gitu, terus ada olahraganya rajin, terus tidurnya juga jam 9, jam 10 udah tidur, ya kayak lebih stres bini ya deh. Jadi kalau Tyson kayaknya basically hidupnya cukup sehat, tapi namanya begitu kan bisa terjadi pada siapapun, dan it's just random happen kan gitu. Kenapa? Kadang-kadang kita juga nggak tahu penyebabnya kenapa gitu. Itu bukan karena Euforia menyambut laga Asia Football Confederation atau AFC semakin dirasakan oleh pecinta sepak bola tanah air. Bahkan sederet selebriti tetap melakukan kegiatan rutin bermain bola kendati mereka hanya sebagai penonton. Selain sebagai hobi, bermain bola merupakan bentuk dukungan mereka terhadap timnas Indonesia yang berlaga di ajang AFC. Setidaknya Atta Halilintar yang ditemui merasa bangga terhadap skuad Garuda Muda yang diharapkan akan pulang membawa trofi kemenangan. Saya lihat timnas benar-benar berkembang, bahkan kita banyak mencetak sejarah. Semoga ini terus berkembang pesat dan membuat timnas kita lebih baik ke depan. Kertas sebenarnya memang kita harus akui, Jepang tuh udah tim besar, Arab Saudi juga besar. Tapi ini sepak bola ya, apapun bisa terjadi di sepak bola, jadi saya yakin akan ada kejutan-kejutan. Kemarin aja U19 kita kalau nggak salah ngalahin siapa ya kemarin 2-1. Argentina, ngalahin U19 Argentina aja kemarin bisa gitu ya. Walaupun ya kita nggak bisa samain ya, ini timnas senior sama tim junior. Tapi harapannya sebagai anak Indonesia pengen gitu timnas kita bisa buat sejarah gitu, dengan bisa maju ke babak selanjutnya. Sementara itu, Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) mengumumkan perpanjangan kemitraan hak siar dengan PT Media Nusantara Citra Tbk untuk periode 2025 hingga 2028 Senin kemarin. Lantas benarkah ada sejumlah pembaharuan kerjasama antara MNC Media dan AFC? Sih saya sudah menyampaikan di depan bahwa ini kan kita bekerja sama itu sudah 17 tahun. Jadi ini bukan sesuatu yang baru, hanya ini kan luar biasanya performance timnas sehingga euforianya juga tinggi, seolah-olah nih hak siar nih sesuatu yang baru. Padahal kalau dari kami memang sudah kerjasama sudah lama sekali, dan kerjasama itu istilahnya bukan cuma masalah hak siar ya, tapi ada tanggung jawab besar di sana, yaitu bahwa MNC bersedia melakukan production coverage tanpa ada batasan dimanapun penyelenggaraannya. Ini manajemen daripada MNC Group.
Ya, dan juga sebagaimana telah disampaikan oleh Eksekutif Chairman kami, Bapak Haritanu Sudibyo, kolaborasi antara AFC dan MNC ini tentunya membuktikan komitmen dan bukti nyata juga bahwa dari MNC untuk menawarkan dan menyajikan tayangan-tayangan sepak bola yang berkualitas, Bapak Ibu semua, serta tentunya memberikan makna kepada seluruh penggemar sepak bola dan juga masyarakat Indonesia di seluruh Indonesia. Part of the commitment bahwa kami harus melakukan production tersebut dengan standar AFC yang diminta gitu, apapun itu, dan itu sudah kita lakukan dari dulu, dari tahun 2007. Jadi sebetulnya nggak ada yang baru. Ketentuan-ketentuan apapun yang seolah-olah kayak masa sekarang itu juga bukan ketentuan baru, itu udah ketentuan dari zaman dahulu kala. Memang itulah euforianya begitu timnasnya performance-nya luar biasa tentunya. Kemudian semua orang ikut excited, semua orang ikut senang, kita juga semua pasti ikut senang. Tapi namanya aturan dan regulasi itu bukan keluar dari kami. Aturan regulasi itu kan keluarnya dari AFC, tadi kan juga sudah dengar sendiri dari Andrew Rogers-nya menyampaikan. Dan kami sebagai orang yang mempunyai hak siar tadi yang saya sampaikan, include tanggung jawabnya. Selain dari production-nya, tentunya semua hak siar yang kita miliki harus kita jaga juga. Misalnya, saya ambil contoh. Kalau ada tayangan kita sampai bocor ke luar negeri, itu kan salah kita, dan sama vice versa. Kalau ada negara lain bocor ke Indonesia, mau lewat platform apapun, mau lewat digital, mau Facebook, mau apapun, tapi bocor ke Indonesia, itu adalah tanggung jawab negara tersebut yang punya hak siarnya. Nah, itu semua ada ketentuan-ketentuannya. Jadi kalau ada termasuk bocor digunakan oleh digital ini, ada nonton bareng yang kemudian kita diinformasikan mungut biaya, atau ada komersialisasi yang tidak pernah kita laporkan ke AFC, kita yang harus bertanggung jawab. Artinya ketentuan-ketentuan itu semuanya sudah seperti sebelum-sebelumnya, dari 17 tahun yang lalu sampai sekarang tidak ada yang berubah. Itu sih. Jelang laga perdana AFC, Timnas Indonesia melawan Timnas Arab Saudi pada 5 September mendatang, Timnas yang sudah berada di Arab Saudi melakukan sejumlah persiapan. Sebelum memulai kegiatan latihan fisik di lapangan, setibanya Arab Saudi skuad Garuda lebih dulu melaksanakan ibadah umroh. Pemirsa, sempat merahasiakan kampus idamannya beberapa waktu lalu, Bertrand Peto alias Onyo menunjukkan kampus yang akan menjadi tempat dirinya menempuh pendidikan sebagai mahasiswa. Ditemani Sarwenda, Onyo terlihat begitu bahagia saat mendatangi kampusnya. Lantas seperti apa Sarwenda saat melihat Onyo sudah resmi menjadi seorang mahasiswa? Kita sebagai orang tua ya mantau aja lah, minimal tahu lah dia lokasi kuliahnya gimana, pergaulannya gimana, kenal sama guru-gurunya gitu. Kalau aku tuh ambil communication and public relation. Itu keinginan aku sendiri gitu. Dan pasti aku juga ngobrol sama Bunda kan. Bun, aku pengen ambil komunikasi ini, gitu. Pengen ambil jurusan ini gitu. Ya, sebagai ibu, Wenda senang melihat Onyo mendapatkan kampus terbaik bertaraf internasional. Lantaran kampus tersebut memang sudah menjadi kampus yang diidamkan Onyo, apalagi melihat fasilitas yang diberikan kampus, membuat Wenda tenang dan berharap Onyo bisa belajar dengan rajin dan bisa berprestasi. Lantas seperti apa Onyo membagi waktu antara kuliah dan karirnya? Ya bagi waktunya dia udah mulai harus belajar sih gimana caranya bagi waktu. Aku udah bilang dia harus tahu gimana caranya waktu dia workshop lagu, waktu dia sama teman-temannya hangout, waktu dia benar-benar harus belajar gitu. Karena kan banyak pelajaran yang harus dia kerjakan. Kalau vakum enggak, cuman kalau untuk dibilang fokus pasti kan kita fokus untuk kuliah dulu kan gitu. Kuliah sambil bernyanyi. Kuliah sambil bernyanyi kan, bisa kan? Dia sambil ngejalanin karirnya gitu sebagai penyanyi gitu.
Melihat Onyo yang kini sudah beranjak dewasa dan sudah menjadi mahasiswa, terselip rasa bangga dan bahagia, sekaligus rasa khawatir terhadap pergaulan Onyo. Benarkah Wenda sudah mengizinkan Onyo untuk memiliki kekasih? Ya, anak remaja, kita juga pernah remaja, gimana sih? Ya, makasih ya. Saya Bunda sebenarnya nggak apa-apa, cuma dari akunya karena menurut aku terlalu masih kayak takutnya nggak fokus ya. Aku kalau pacaran pasti nggak fokus, percaya. Sementara itu, Kenji Zizo Bahdim, putra kedua pasangan Jennifer Bahdim dan Irfan Bahdim, rupanya memiliki mimpi untuk menjadi seorang pemain sepak bola seperti ayahnya. Dan demi mengejar mimpinya, Kenji yang baru berusia 10 tahun memilih terbang dan menetap di Belanda untuk sekolah bola. Dan sudah 2 bulan ini, Kenji menetap di negeri kincir angin tersebut, dan tentu saja membuat Jennifer sang mama memendam kerinduan mendalam terhadap putranya. Lantas seperti apa perasaan Jennifer harus melepas putranya pergi jauh ke Belanda? Benarkah Jennifer memang menginginkan Kenji menjadi atlet sepak bola? Ya, aku sedih banget, tapi dia mau jadi pemain bola dan di Europe latihan lebih bagus, lebih baik buat Kenji. So, yeah, I have to let him go. He got my back and just praying for his future in Holland. Dari Kenji sendiri, aku selalu bilang enggak apa-apa, nunggu 2 tahun lagi ya. So, but now he wanna go by himself. Sebagai ibu, tentu saja Jennifer menyimpan rindu mendalam terhadap Kenji, apalagi sudah 2 bulan lamanya Kenji berada di Belanda. Meski berat harus melepas Kenji, apalagi selama ini dirinya tak pernah berpisah dengan putranya itu. Namun demi mimpi anaknya yang ingin nantinya berkarir sebagai pesepak bola profesional, Jennifer harus berusaha tegar. Lantas benarkah Jennifer dan Irfan akan menyusul ke Belanda untuk menjenguk putranya? Sekarang 2 bulan, ya, dan kita mau ke Belanda di bulan Desember. Susah, kita setiap hari WhatsApp call, tapi itu nggak sama ya, so ya. Meski sempat merasa khawatir dan sedih, namun Jennifer merasa sedikit tenang lantaran Kenji tinggal dengan keluarga Irfan di Belanda. Tapi di sisi lain, Jennifer bangga lantaran Kenji kini bisa menjadi anak yang mandiri. Jennifer pun berharap impian putranya untuk menjadi seperti ayahnya bisa terwujud. Benarkah Kenji akan menetap di Belanda untuk waktu yang lama? Pasti banget, dia mandiri, sendiri di Belanda, tapi tinggal sama keluarga Irfan, so that makes me feel better. I know he's there with the family, they take care of him. I think because we raise our kids very independent and he is very focused on his goal on becoming a football player. Yes, I'm talking about Kenji. Do you miss Kenji? Yeah. So he is very focused on becoming a football player. Baru 2 tahun lalu dia ke Scotland, diundang dari Rangers, a football club. Terus di sana the club said he's pemain yang bagus, lots of potential and big talent. Tapi ya dia masih 8 tahun. I said no, we cannot stay. Terus tahun ini dia ke Portugal, main di Benfica. They also said the same. He's a big talent, plays very well football. He got to stay in Europe. And dan Kenji nggak mau kembali ke Bali.
Pemirsa, Indra Bruggman tengah jadi perbincangan setelah memamerkan wajah barunya usai menjalani operasi plastik di Korea Selatan belum lama ini. Indra Bruggman sengaja mempermak wajah, terutama bagian bawah matanya, agar terlihat lebih fresh dan membuatnya lebih percaya diri. Melalui akun media sosialnya, Indra Bruggman menegaskan operasi yang dilakukan berkaitan dengan penyakit hipertiroid yang selama ini diidapnya. Hai, Assalamualaikum. Ini sesuai dengan janji saya untuk menjelaskan kenapa kemarin harus pergi ke Korea untuk melakukan operasi plastik. Ini sebenarnya ada kaitannya dengan penyakit hipertiroid yang kemarin saya sempat share sama teman-teman yang ada di sini, bahwa hipertiroid itu membuat badan saya jadi lebih kurus karena lemak-lemak yang ada di badan itu terkuras habis. Gitu ya, termasuk di daerah wajah, di daerah mata, terutama mata saya menjadi lebih cekung. Sebenarnya saya tanya sama dokter yang ada di sini, dokter spesialis tiroid maupun yang kemarin pergi ke Malaysia, ke Penang, gitu ya. Semua dokter mengatakan bahwa mata saya tidak akan balik lagi kalau tidak melakukan operasi plastik. Indra Bruggman menjelaskan jika selama berjuang melawan penyakit hipertiroid, kondisi tubuh secara keseluruhan berubah. Mulai dari mata hingga berat badannya yang terus menurun. Bentuk mata yang cekung membuatnya tak percaya diri ketika tampil di hadapan publik, sehingga pemilik nama Indra Lesmana Bruggman lebih sering menggunakan kacamata. Kini setelah melakukan operasi plastik, terlihat bentuk mata Indra Bruggman lebih rapi dan sesuai dengan bentuk mata sebelum menderita sakit hipertiroid. 1 minggu setelah pasca operasi, jadi nggak ada yang dirubah-rubah. Saya cuman minta betulkan di area mata sini. Hidung tetap sama, bibir tetap sama, kulit juga tetap sama, cuma di daerah sini aja. Dan sekarang masih agak sedikit bengkak. Ini perlu waktu sekitar 1 bulanan dari setelah operasi dilakukan biar bisa hasilnya lebih maksimal gitu. Dan alhamdulillah sekarang kondisi matanya udah jauh lebih bagus, dan ini saya perlukan untuk kerja karena saya nggak mungkin kerja dalam kondisi mata yang seperti lelah, seperti orang mengantuk, menjadi agak sedikit kurang percaya diri kalau misalkan harus tampil di publik. Banyak job-job, tawaran-tawaran pekerjaan juga yang saya tolak karena tidak memungkinkan untuk tampil ke publik dengan wajah yang kurang fresh karena di area mata yang cekung. Jadi ya terpaksa saya harus pergi ke Korea, dan alhamdulillah saya menemukan rumah sakit yang bagus dengan dokter yang bagus di sana dan hasilnya seperti ini gitu. Jadi bukan karena dalam konteks tidak bersyukur atau kayak mengubah bentuk muka, bukan dalam konteks sana, tapi karena memang terpaksa, karena hanya satu-satunya jalan dengan operasi plastik yang bisa membuat mata saya bisa balik lagi seperti dulu. Di tempat berbeda, meski harus bolak-balik ke rumah sakit untuk menjalani fisioterapi pasca menjalani operasi penyempitan pembuluh darah di otak, namun Sony Septian rupanya tak melupakan kewajibannya sebagai orang tua. Sony rupanya tetap memantau pendidikan anak-anaknya meski daya ingatnya tak seperti dulu lagi, namun Sony berusaha memantau hafalan Al-Quran King Faas. Bersama Fairuz Arafik sang istri, Sony selalu menyempatkan diri untuk mendengar murojaah King Faas. الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم
ya fast anak kita gitu. Dan orang tua yang sayang sama anaknya pasti menaruh harapan kepada anaknya. Dan ketika orang tua menaruh harapan kepada si anak, pasti ada bentuk perjuangan, kasih sayang, perhatian yang dilakukan orang tua terhadap anak itu gitu. Karena kita punya harapan, maka kita berjuang untuk supaya harapan kita terwujud dan anak itu bisa menerima dengan baik. Sebagai seorang ibu dan istri, aku melihat bahwa suami aku berhasil gitu memberikan pendidikan kepada anaknya. Nggak hanya sebuah pendidikan aja, bisa menjadi sahabat buat anaknya, bisa menjadi teman bermain buat anaknya. Ya, meski harus menahan rasa sakit, namun Sony berusaha untuk tetap kuat agar bisa memantau hafalan King Faas. Sony tak ingin karena kelalaiannya, King Faas lupa akan hafalannya. Apalagi Sony dan Fairuz memang menginginkan King Faas kelak menjadi hafiz Quran. Kadzalikal adzabul akhirati akbar. Law kanu ya'lamun. Innal muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Afanajalul muslimina kal mujrimin. Ma lakum kaifa tahkumun. Tak hanya King Faas, Sony juga memantau dan meminta putrinya, Queen Elja Solfa, untuk setoran hafalan Al-Quran sebelum berangkat ke sekolah. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum aswaja wa ja'alna nawmakum subata. Sementara itu, sebagai musisi dan pengusaha kuliner, Anang Hermansyah rupanya sudah mulai mengajarkan dan mengenalkan tentang bisnis kuliner kepada Arsy Adara musisya Nur Hermansyah. Meski usia Arsy masih belia, namun Anang ingin kelak Arsy melanjutkan bisnis kuliner yang sudah dibangun orang tuanya. Dan demi menanamkan jiwa bisnis, Anang meminta Arsy untuk terjun langsung melayani pelanggan di toko kue miliknya. Ya, beberapa waktu lalu, Arsy terlihat menikmati perannya sebagai waiter. Masih nyanyi sampai hari ini sama dagang. Ya kan kemarin dia ngelayanin. Iyalah, ya apapun yang bagus kan diajak aja nak. Sayang kalau. Ya, meski terlahir sebagai anak selebriti, namun Arsy terlihat tak canggung dan malu saat melayani dan membawa makanan untuk pelanggan. Meski tak setiap hari Arsy berada di toko roti untuk menjadi waiters, namun sebagai ayah, Anang bangga dan memang dirinya ingin membiasakan Arsy untuk melakukan hal yang positif. Diwajibkan dijalankan. Ya banget lah, kok nanya, ya pasti iyalah. Iya pastilah, pasti. Ia mengikuti gaya ayah Anang yang gak sungkan berhadapan dengan pelanggan kulinernya. Arsy mendadak jadi waiters nih. Keren ya, gak gengsi melayani pelanggan secara langsung. Ini nih namanya belajar bisnis sejak dini dan terjun langsung tanpa canggung. Salut, Anang Ashanty mengajarkan soal tanggung jawab dan pentingnya bekerja keras kepada anaknya sejak dini. Jadi gak cuma teori bisnisnya aja, tapi praktek juga. Good job Arsy. Kabar selanjutnya, suami Melanie Ricardo, Tyson Lynch, jalani operasi tumor jinak di kepala. Sementara Indra Bruggman oplas bagian mata karena mengidap hipertiroid. Simak beritanya berikut ini dan saksikan terus Gospot setiap harinya pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya hanya di RCTI.
Pemirsa, sidang kasus pembunuhan Dante, anak dari Tamara Tiasmara dan Angger Dimas yang tewas diduga dianiaya oleh terdakwa Yuda Arfandi kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Agenda sidang kemarin yakni mendengarkan keterangan saksi meringankan dari terdakwa. Ada 5 saksi yang dihadirkan dalam sidang tersebut yang berpotensi bisa meringankan hukuman Yuda Arfandi. Di antaranya yakni mantan asisten rumah tangga terdakwa Yuda Arfandi dan teman kuliah Tamara Tiasmara, Ibunda Dante. Semuanya itu orang yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri semua yang dia terangkan. Bukan katanya. Dia ada di tempat, dia menantikan contohnya si Tamara tantrum di rumah si Yuda sehingga menyakiti dirinya sendiri. Tiap kejadian itu tidak berdiri sendiri, ada kejadian sebelumnya yang mendukung. Dalam kesaksiannya, asisten rumah tangga terdakwa itu membeberkan kondisi korban Dante sebelum pergi berenang pada 27 Januari 2024 lalu. Lantas, apa tanggapan pihak Tamara Tiasmara atas keterangan saksi tersebut? Satu kata aja sih, 100% bohong semua. Terus yang rumah sakit juga, itu rumah sakit itu memang di rumah sakit Ara sama aku di rumah sakit. Dan yang ngecat itu juga. Nah, ini yang semua yang jelasin nanti. Sebenarnya yang aku tahu sebenarnya banyak, tapi ya mungkin bukan ranah lingkup aku untuk kasih tahu semuanya ya. Yang aku dengar tadi tuh nggak ada yang benar sama sekali. Aku tahu karena di sini tuh ada semua bukti-buktinya. Bukti pemukulan. Dan Tamara cuma cerita sama saya, tidak berani ke keluarganya. Bulan berapanya aku lupa, cuman pas kejadian Tamara langsung telepon aku. Sementara itu, pernyataan lain diungkap Vanessa Talisa, sahabat Tamara Tiasmara. Dalam kesaksiannya, ia mengungkap banyak keterangan saksi dari pihak terdakwa yang tidak sesuai dengan fakta. Vanessa Talisa justru menceritakan kalau Tamara Tiasmara, sahabatnya itu, sering menceritakan pengalaman kekerasan yang diterimanya dari Yuda Arfandi, pacar Tamara. Aku lupa karena udah terlalu banyak cerita dari Tamara Tiasmara. Semenjak berhubungan dengan Yuda Arfandi, aku tahu banget dia sering dilakukan kekerasan. Tamara itu aku tahu, Tamara tidak akan berlaku seperti itu kalau bukan dari pihak pasangannya. Karena aku tahu dia dari kecil. Dan itu nggak cuma sekali. Ada buktinya yang tadi saya kasih lihat. Yang mungkin saya nggak perlu ngomongin di sini ya, itu haknya Tamara yang menceritakan, juga bukan haknya aku. Mama juga nggak tahu, keluarga Tamara nggak tahu ya. Namanya juga pasangan. Awalnya kan saya memang dari awal tidak setuju. Karena saya udah tahu kelakuan Yuda Arfandi seperti apa sebelumnya. Makanya kalau saya dijadiin saksi, sayang, kasihan si Yuda Arfandinya. Sementara itu, Ristia Aryuni, ibu dari Tamara, menegaskan bahwa keterangan saksi yang dihadirkan pihak terdakwa terkait peristiwa di rumah sakit adalah kebohongan. Ristia menegaskan bahwa ia bersama Tamara berada di rumah sakit pada saat kejadian itu terjadi. Selain itu, Ristia juga menolak klaim bahwa Tamara terlibat penyalahgunaan narkoba seperti yang dikatakan oleh saksi dari pihak terdakwa. Kan cerita 100% bohong. Satu kata 100% bohong saya sama dia. Dia katanya selaku pengacara dari Makassar apa dari mana. Terus sama tantenya juga. Dia minta maaf, tapi dia nggak nerangin gimana. Tetap dia bilang terpleset, tenggelam, meninggal. Dia nggak ada menyesal, nggak ada apa. Dia semua sih kayak saksi-saksi tadi kan pastilah udah diatur ya. Semuanya sama. Bilang sekali lagi 100% bohong. Semuanya tadi saksi tadi. Kan teman-temannya semua. Kan saya bilang saya tuh kenal Yuda Arfandi juga, kenal mantan istrinya juga. Saya teman lama, saya juga nggak mau ngejelekin Yuda lah, gitu loh. Tapi Tamara Tiasmara ini sahabat saya dari kecil, jadi saya tahu sifatnya dia seperti apa. Nggak mungkin dia nyakitin dirinya sendiri, ngapain? Nggak mungkin. Itu kan diakui. Kalau yang telinga legap kan diakui benar. Karena dia nggak berhenti ngomong. Seperti itu tadi, sering tantrum dia, maka dia kesal itu, maka si saksi tadi dia kalau lagi di rumah Yuda selisih dia tantrum, akhirnya berakibat menyakiti diri sendiri. Dengan alasan keluarga sedang berduka, ia menuntut hukuman mati untuk terdakwa Yuda Arfandi sebagai balasan atas hilangnya nyawa Dante.
Sidang selanjutnya dijadwalkan akan kembali digelar pada 9 September 2024 dengan agenda mendengarkan keterangan dari ahli pidana, ahli telematika, dan ahli forensik. Katakan bahwa Yuda itu tidak profesional ya, dia tidak punya sertifikat untuk berenang, tapi anaknya nyatanya bisa dilatih dengan dia. Artinya memang seperti itulah, karena dia bukan profesional, seperti itulah. Dia menganggap tidak bahaya karena pedomannya anaknya bisa. Kita ke depan ya, mungkin kita masih pertimbangkan, akan kita ambil lalu sudah selesai ini langkah hukum. Dia memberikan keterangan palsu tentang ancaman itu. Sepanjang dia nggak bisa buktikan itu, dihapus kan bisa dikejar. Aku sih Nyawa dibayar nyawa, kalau aku tetap bilang nyawa dibayar. lebih berhak neneknya yang Saya minta berbicara. ini hukuman mati. Lebih berhak neneknya yang berbicara di versi saya. Iya, saya minta hukuman mati buat yang. Selebgram Rahel V-nya mengaku masih takut untuk menikah setelah hubungannya dengan Salim Nauderer, pria yang selama ini ia percaya bisa menjadi pelindungnya dan tempat mencurahkan isi hatinya itu justru mengkhianati cintanya. Hubungan Rahel V-nya dan Salim yang telah dibina selama kurang lebih 4 tahun itu kini telah berakhir. Bahkan belum lama ini, putusnya Rahel V-nya dan Salim Nauderer disebut-sebut karena adanya orang ketiga. Seperti kabar yang beredar, hubungan Rahel dan Salim putus diduga lantaran ada orang ketiga di pihak Salim. Salim diduga berselingkuh dengan Aziza Salsa yang tidak lain istri dari pesepak bola Pratama Arhan. Dikutip dari YouTube Rahel V-nya, ibu dua anak itu terang-terangan mengungkap hal-hal yang membuat hatinya terluka. Jadi kalau aku boleh jujur ya, aku tuh kalau dalam hati aku tuh pengen banget loh punya harapan itu, karena aku juga kan dulu punya harapan kayak punya teman hidup sampai tua, happy family. Ya pasti ada masalah tapi ya pasti ada teman bareng-bareng. Tapi ya aku kan akhirnya kemarin gagal tuh, aku kayak sekarang tuh jujur aku memang masih takut sih untuk nikah. Yes, oke sih. Makanya aku kadang emang bahkan ya kadang kalau misalnya dengerin orang mau nikah tuh kayak dalam hati aku ngerti. Kayak serius loh gitu. Ya, usai gagal menjalin hubungan dengan Salim Nauderer, membuat Rahel V-nya takut untuk melangkah ke jenjang pernikahan lagi. Apalagi sebelumnya ia juga pernah gagal membina rumah tangga dengan suami sebelumnya, Niko Al-Hakim, di tahun 2017 lalu. Meski telah dikaruniai 2 orang anak, pernikahan antara Rahel dan pria yang akrab disapa Okin itu harus kandas di tahun 2021 lalu. Yang paling lo takutin untuk menerima, maksudnya nikah nggak ya? Itu lebih ke omongan orang atau gagalnya untuk lo? Gagal, takut gagal lagi. Takut gagal lagi karena bakal diomongin orang? Enggak dong, karena kan gini ya, gue tuh saat kita sayang sama orang, sebenarnya jangan kan nikah ya, pas kita pacaran pasti awal-awal pacaran ada di mana kayaknya gue cocok deh sama lo, dan kayaknya kita nggak bakal putus deh gitu. Mungkin di beberapa tahun pacaran awal kayak gitu. Saya pada akhirnya ujung-ujungnya putus juga gitu kan. Nah, tapi pas gue pertama nikah, gue tuh ngerasa udah fix. Ini yang terakhir, ini adalah orang yang terakhir akan menemani gue sampai dia ada masalah-masalah ya kakak tadi bilang ya ada salah aku juga, ada salah dia juga, dan akhirnya kita bentrok terus sampai gue tuh kayak mikir ini tuh hidup yang gue pengenin gak sih gitu. Diungkapkan Rahel V-nya setelah menyandang status janda, dirinya menjadi lebih tahu rahasia kegelapan seorang pria. Cerita soal kegagalan rumah tangga orang terdekat semakin membuat dirinya takut untuk menikah. Kandasnya rumah tangga dengan Okin mau tak mau membuat Rahel V-nya penasaran bagaimana tips menikah agar langgeng. Pas pisah tuh sempet kayak ya nanya lah sama orang-orang, kayak maksudnya apa sih tipsnya nikah langgeng gitu. Apa sih tipsnya nikah langgeng? Kalau misalnya orang bilang cari pasangan yang setia gitu ya, pasti kita pengen lah ya punya pasangan yang setia. Karena aku udah melewati itu kemarin, aku jadi mikir ini beneran nih orang gak akan berubah. Setelah aku jadi janda, aku langsung jadi tahu rahasia dark secretnya cowok. Iya lagi bener. Oh cowok tuh gak, apa sih rahasianya paling gitu. Tapi pas aku jadi janda kan mungkin mungkin kebukanya karena semua orang curhat sama aku ya. Jadi kayak semakin orang tuh cerita sama gue tentang pernikahan mereka, gue sebenarnya semakin takut. Trauma kan. Akhirnya aku nanya yang langgeng pun apa sih rahasianya langgeng gitu. Jawabannya kita harus
sering-sering punya rasa memaafkan karena semua Iya. orang itu pasti punya kesalahan, jadi kita harus memaafkan. Tapi itu Susah ya? dalam Sulit hati ya? dalam hati aku kayak serius maafin semuanya. Cintanya dikhianati oleh kekasih gara-gara kehadiran orang ketiga sungguh membuat luka di hati Rahel V-nya. Aku sekarang tuh jadinya mikirnya kayak, oh berarti aku nikah kalau aku udah siap memaafkan 100.000 kali. Kalau aku sendiri jujur, orang ketiga tuh sangat melukai aku sih. Sama. Ya. Gue nggak bisa. Kayaknya nggak ada apa-apa deh daripada diselingkuhin. Kayaknya ini bisa deh gue maafin. Tapi pas kenapa di gue yang terjadi malah yang itu? Kenapa kok yang Aku lain? punya jawabannya. Apa? Itu namanya the law of attraction. Jadi waktu aku cerai, aku belajar itu. Jadi apapun yang kita pikirin, apapun yang kita justru kita takutin dan itu kepikiran terus, itu akan the universe will give it to us. Emang, tapi kamu tuh memang punya baggage sendiri yang harus kamu beresin supaya itu semua nggak ada di pikiran kamu, karena semakin kamu pikirin, itu akan semakin the universe kasih ke kamu ujian yang itu. Tapi jujur saya emang kalau punya harapan tuh emang enak banget sih. Karena kan dulu kan aku hidup dengan harapan ya. Gini, kalau sekarang tuh karena udah ada apa yang sudah terjadi, aku jadi kayak mau punya harapan takut banget, takut jatuh gitu loh, Kak. Ngerti gak sih? Ngerti ya. Takut kayak, aduh ngarep ntar jatuh lagi loh. Yang penting partner kita, pasangan kita bisa juga untuk berubah jadi lebih baik. Jadi bukan cuma kita doang yang ngasih energi satu arah, tapi harus dua arah. Sementara itu, di saat Rahel V-nya masih meratapi nasibnya diselingkuhi dan warganet masih tertuju pada Aziza, jagat maya justru kembali dihebohkan dengan kedekatan Salim dengan Shakila Astari yang merupakan anak dari Faisal Haris dan Sarita Abdul Mukti. Sejumlah potret kebersamaan mereka terekam dalam foto-foto diduga tengah liburan di Bali.